Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dan belajar bersama. Sholawat salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Oke, untuk mengawali pembelajaran, mohon bantuannya salah satu siswa untuk memimpin doa. Silakan, Nila, mohon dibantu untuk memimpin doa. Untuk memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih telah memimpin doa. Oke, untuk pengecekan daftar kehadiran karena ada 9 siswa ya, udah kita panggil. Nila mana? Ya, Pak. Juisna. Hadir, Pak. Siti. Bapak hadir. Hadir, Bapak. Budi. Hadir, Pak. Is. Is ada. Hadir, Pak. Ada, Pak. Ada. Indri. Iya, Pak. Saya. Rahmawati. Ya, Pak. Hadir. Oke, sudah dipanggil semua ya. Ya, Pak. Oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ini kaitannya dengan finansial ya, ada sedikit motivasi sosial untuk kita semua. Ini kita meski pandai-pandai ya dalam mengatur keuangan, karena kita tidak tahu suatu saat nanti kita butuh dana, misalnya dana yang mendadak di luar perkiraan kita. Jadi hemat-hematlah dalam mengatur keuangan. Oke, untuk sumber daya finansial, Bapak ada sedikit pretest ya. Mungkin akan menambah wawasan kita sebelum kita memulai pembelajaran. Oke, untuk finansial ini kan kaitannya dengan uang. Kira-kira uang ini ada berapa jenisnya? Siapa yang tahu? Jenis-jenis uang. Uang kartal, Pak. Ya, uang kertas, uang koin. Ya. Uang kertas, uang logam, ada uang kartal juga, ada uang giral, Pak. Oke, mantap ya. Oke ya. Oke, untuk materinya bisa diakses di WA, sudah saya kirim karena ini kita berbasis ICT. Nah ya, jadi mengakses materi. Oke, sudah diakses semua ya materinya ya.
Oke, silakan kita sama-sama mengamati yang sudah nampak di slide. Untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 akuntansi dan pemasaran. Ya, ini jurusan akuntansi. Ini untuk pertemuannya, kita pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang material. Masih ingat ya, material ya. Nah, yang ini pertemuan yang kedua, kita membahas tentang finansial. Oke, untuk kompetensi dasar sama indikator, yang pertama menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Indikatornya menggambarkan manfaat kebutuhan sumber daya usaha yang berupa sumber daya finansial. 3.4.2 menganalisis kelayakan finansial. Kemudian untuk keterampilannya membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Indikatornya 4.4.1 membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. 4.4.2 menunjukkan perencanaan kebutuhan finansial. Itu slide-nya tolong digeser ke bawah. Ya, slide-nya ya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran luring antara pendidik dan peserta didik dengan penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menggambarkan manfaat kebutuhan sumber daya manusia. Jadi tujuannya yang pertama di sini nanti peserta didik bisa menggambarkan manfaat kebutuhan sumber daya manusia yang berupa kebutuhan finansial, ya, sumber daya yang berupa finansial. Kemudian yang kedua, ini nanti peserta didik bisa menganalisis kelayakan finansial. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat perencanaan kebutuhan sumber daya yang berupa sumber daya finansial. Dan yang keempat, peserta didik menunjukkan perencanaan kebutuhan finansial. Oke, untuk materi pokoknya yang pertama tentang pengertian finansial. Yang kedua, fungsi finansial. Ya, untuk slide-nya bisa di-scroll ke bawah. Untuk materi pokok. Kemudian yang ketiga menggambarkan manfaat finansial. Yang keempat, menganalisis kelayakan finansial. Jadi kita sebelum menganalisis, kalau sesuai dengan tahap-tahapannya, ini kita bahas tentang pengertian finansial. Oke, untuk pengertian finansial ini secara umum ini menyangkut dengan urusan keuangan. Nah, ya. Kalau ditinjau dari sudut pandang ilmu keuangan, kalau kita membicarakan dengan finansial, berarti kita membahas bagaimana mempelajari kondisi keuangan kita. Kemudian fungsi finansial. Fungsinya yang pertama sebagai fungsi perencanaan. Yang kedua sebagai fungsi pengendalian. Yang ketiga sebagai fungsi pemeriksaan. Yang keempat sebagai fungsi pelaporan. Untuk fungsi perencanaan, siapa yang bisa menjelaskan? Ayo, coba Juisna. Fungsi perencanaan. Itu bisa nampak di slide, ya. Fungsi perencanaan. Mungkin ada yang lain yang mau
memberikan sanggahan atau Bu Isna silakan. Jadi untuk fungsi perencanaan ini untuk mengetahui pemasukan dengan pengeluaran agar perusahaan berjalan dengan baik. Oke, mantap ya. Jadi supaya pemasukan dan pengeluaran ini terencana ya. Jadi bisa seimbang. Kalau tidak seimbang nanti defisit. Nah ya, nanti rugi ya. Oke, yang kedua, fungsi pengendalian. Ya, silakan yang bisa memberikan sanggahan. Sri mungkin. Fungsi Iya, fungsi pengendalian. pengendalian di sini kita mengendalikan pengeluaran kita, Pak. Misalnya kita lagi memproduksi suatu produk, jadi pembelian anggaran untuk bahan bakunya itu harus kita kendalikan. Jangan terus-terusan beli bahan baku, tapi pengolahan barangnya tidak kita teruskan. Ujung-ujungnya ada penumpukan di bahan baku nanti. Makanya perlu adanya fungsi pengendalian. Ya, ya, betul ya. Ini itulah fungsi pengendalian. Jadi kita kendalikan jangan sampai nanti ada numpuk-numpuk. Markas Patisa. Oke, yang ketiga. Ya, Bapak dikasih tahu. Coba Is, silakan. Fungsi Gimana, Pak? Halo? fungsi pemeriksaan. Di sini pengendalian anggaran itu dengan pemeriksaan anggaran. Pengecekan secara berkala pada arus masuk keluar uang dalam keuangan akan membantu menemukan kesalahan sejak awal. Jadi di sini fungsi pemeriksaan itu untuk sebagai apa ya, audit ya, audit keuangan kita supaya tidak keluar dari rencana semula, Pak. Oke, jadi fungsi pemeriksaan ya ini untuk membantu kita menemukan kalau misalnya terjadi kesalahan. Mantap ya jawabannya ya. Oke, kemudian yang terakhir fungsi pelaporan. Rahmawati. Fungsi pelaporan. Silakan. Ya Pak, apa tadi ya Pak? Fungsi pelaporan ya Pak? Oh, Ya. Kondisi kesehatan finansial pada suatu perusahaan Pak. Jadi kondisinya bagus apa enggak gitu. Dia mendapatkan laba atau tidak seperti itu Pak. Jadi bisa buat keputusan ke depannya. Ya, boleh ya. Bagus ya. Oke, kita lanjutkan untuk menggambarkan manfaat finansial. Jadi pada ini finansial, sumber daya finansial ini ada manfaatnya ya. Jadi supaya bisa paham gambarannya seperti apa, mari kita baca teksnya satu persatu. Yang pertama manfaatnya adalah membiasakan diri bergaya hidup hemat. Yang kedua, mendahulukan kewajiban. Nah, jadi kalau kita punya utang, ya kita dahulukan untuk membayarnya. Ya. Yang ketiga, ini berlatih untuk disiplin dan teratur. Ya, ini maksudnya kaitannya dengan finansial ya. Kemudian yang keempat, menghindari kebiasaan berutang. Yang kelima, mempunyai perencanaan masa depan lebih optimal. Ini gambaran manfaat
dari finansial. Kemudian untuk menganalisis kelayakan finansial ini kita dapat melakukan dengan beberapa cara ya. Di situ di slide dijelaskan ada empat cara untuk menganalisis kelayakan finansial. Ini yang pertama, menggambarkan manfaat kebutuhan finansial total dengan dana-dana yang diperlukan untuk operasional. Jadi kebutuhan kita ini apa saja ya, kita total dengan dana-dananya yang diperlukan. Kira-kira totalnya berapa? Nah, kebutuhan kita berapa, pendapatan kita berapa, nah nanti bisa dibandingkan. Kemudian yang kedua, menggambarkan sumber daya finansial yang tersedia serta biaya-biayanya, yaitu berupa sumber dan dana modal ya. Jadi kalau kita belanja ini kan mengeluarkan uang ya, jadi harus ada biaya-biaya yang kita keluarkan ini berapa. Nah ya, kita gambarkan supaya nanti kita bisa menganalisis apakah ini layak untuk dikeluarkan, layak untuk dibeli atau tidak, karena ini menyangkut finansial. Kemudian yang ketiga ini menggambarkan aliran kas di masa depan yang diharapkan dari operasi dengan cara analisis aliran kas yang relatif singkat, biasanya bulanan. Nah ini bulanannya berapa ya, aliran uang kas masuk dengan uang yang kas yang keluar ini berapa ini per bulannya. Nah itu bisa kita rinci. Kalau misalnya pemasukannya lebih banyak daripada pengeluarannya, nah ini bagus ya. Jadi ini keuangan finansialnya sudah dikatakan layak. Kemudian yang keempat ini menggambarkan yang diharapkan melalui analisa dan investasi. Kalau kita mau menginvestasi suatu barang, di situ di atasnya itu dicontohkan, naik satu atas di slide ya. Misalnya kita mau mengambil alternatif A ya, memiliki titik pulang pokok yang lebih rendah sampai volume penjualan kurang dari 138.000 unit. Keuntungan total yang lebih tinggi. Keuntungan utama dari alternatif A adalah rendahnya tingkat investasi. Jadi investasinya di sini rendah, kemudian ada keuntungan yang didapat. Dan ini merupakan pertimbangan dalam memulai usaha baru. Nah ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan. Kalau tidak ada, kita bentuk kelompok ya. Oke, ya kita bentuk kelompok. Ini mau saya yang bentuk atau mau dibentuk sendiri-sendiri? Apa aja, Pak? Oke, jadi yang pertama kelompok 1, Budi, Is, sama Indri. Kelompok 3, Juisna, Nila, Rahmawati. Kelompok 3 ya, Siti, Guzaima, sama Sri. Oke, kelompok 1, saya ulangi, kelompok 1, Budi, Is, Indri. Kelompok 2, Juisna, Nila, Rahma. Kelompok 3, Siti, sama Sri. Oke ya, sudah. Oke. Oke, ini untuk kita diskusikan bersama. Bisa kita lihat ya LKPD-nya, tugas kelompok ya. Nah,
Oke, di situ kita bentuk kelompok. Ini karena pesertanya terbatas, di situ tertulis 3 sampai 4 orang. Tapi kita ada yang kebetulan 2 orang, tapi nggak apa-apa karena ini sesuai dengan kondisi kelompoknya. Oke, di situ yang pertama, ya tugas kelompok ya, buat daftar perencanaan kebutuhan finansial selama 1 bulan. Nah ya, oke ya tugasnya ya di slide itu ya, nampak ya. Oke, yang pertama tugasnya membuat daftar perencanaan kebutuhan finansial selama 1 bulan. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan daftar perencanaan kebutuhan finansial dengan diskusi di depan kelas bersama kelompok lain dan guru yang mengajar. Yang keempat, menulis hasil diskusi lalu dikumpulkan untuk mendapat penilaian. Oke, kita kasih diskusi berapa, kita kasih 5 menit ya sama kelompoknya. Oke, silakan untuk buat daftar perencanaan kebutuhan finansial selama 1 bulan. Oke, cukup ya. Kita anggap sudah cukup ya, udah 5 menit ya untuk diskusinya. Oke, untuk perencanaan kebutuhan finansial selama 1 bulan daftarnya, mungkin dari kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 1 atau 2? Pak, mau nanya Pak. Mau nanya Pak, tadi daftar rencana persiapan finansial selama 1 bulan itu maksudnya di bidang apa Pak ya? Bidang apa saja? Bebas. Bebas Jadi ya. kebutuhan ya ini individu aja ya. Jadi Oh ya. kebutuhan finansial Anda selama 1 bulan ini apa? Nah, silakan didaftar. Ya. Individu aja. Ya, silakan didaftar sama kelompoknya. Oke ya. Oke, silakan. Oke, yang mau maju? Ya, saya Pak. Nah, silakan. Daftar rencana persiapan finansial saya selama 1 bulan. Yang pertama beli pulsa Pak. Pulsa. Ya. Pulsa, beli alat tulis, beli pulsa, alat tulis, uang jajan Pak, uang jajan. Uang jajan. Iya, uang jajan. Lalu, beli kosmetik Pak. Ya, beli pelembab Pak. Ya, beli pelembab juga Pak, pelembab wajah. Lalu, itu aja Pak, itu yang penting menurut saya Pak dalam 1 bulan. Oke. Dan ya Pak, itu Pak. Anggarannya berapa? Anggarannya kira-kira berapa itu pengeluarannya? Anggarannya 500 ribuan Pak sebulan. Oke, 500.000 ya. Ini Ya, dari Pak. kelompok berapa? Dari kelompok 2 Dari Pak. kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Ya, boleh ya, mantap ya. Jadi anggarannya 500.000 untuk pengeluaran ya selama 1 bulan dari kelompok 2. Oke, dari kelompok yang lain silakan. Mungkin kelompok 1 atau kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 Pak. Ya, siap, silakan. Sama seperti inilah Pak. Kita butuh pulsa. Ya, pulsa, apa lagi?
Iya, pulsa. Terus butuh buat untuk transportasi, Pak, biaya transportasi. Soalnya kan Oke. tanya sama teman berdiskusi, Pak. Buat Ya. kerjasama. Terus ada Jadi, buat beli kebutuhan alat tulis. Terus nah, tadi juga apalagi? buat beli ini, Pak, perawatan diri, Pak. Iya, perawatan diri. Ya. Kalau di jumlah Hmm. sama lah, Pak. 500.000 juga, Pak. Wah, kok nggak ada bedanya ini ya? Dibedakan Pak, dikit sama-sama lah, masa perempuan, sama Pak. sama-sama nambah dikit, perempuan. Indri dong, nambah dikit dong. Iya, aku pakai Mungkin pelembabnya jajannya yang beda. iya, yang jajannya. Ah, listrik Makan kali, Pak, beda tambahin merek. uang makan, saya makan, Pak, kadang kalau misalkan itu jajannya. 550. Sama sama Ah, kita kelompok 1 Elis Oh iya, nambahin. kelompok 1 ya. Saya nambahin aja, Bu. Buat oke. nonton bioskop, Ada Pak. siapa? Ya, ya. Silakan. Yang kelompok yang lain yang belum apa? Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3. Halo, kelompok 3. Ya, halo Pak Ada Nur. kelompok 3. Ada Pak, saya sama Bu Siti Ya. Nuzaima. Hampir sama sih Pak dengan Bu Nila dan Bu Indri. Karena kita perempuan ya pengeluarannya nggak jauh-jauh dari kosmetik. Tapi yang lebih utama sih ya paket data ya Pak ya. Karena kan kita sekolah daring. Lebih penting paket datanya kayaknya gitu. Jadi paket data, kosmetik, ya sampo, ya pelembab, ya sabun cuci muka. Terus lagi jajan kali ya Pak ya, walaupun kita pandemi jajan tetap kayaknya. Jadi walaupun kita pandemi pakai data tetap aja tambah gemuk Pak. Pakai datanya habis berapa per bulan? Sekitar 50 sampai 100 ribu Pak, karena kan tugasnya daring, bentar-bentar Zoom meeting, jadi boros Pak dengan kuota itu Pak. Oke, pakai datanya 100 ribu. Untuk kosmetiknya 100 ribu. Kemudian untuk jajannya ya kurang lebih 100 ribu lah Pak. Jadi 300 ribu Pak kalau kami Pak. Cukup 100 ribu sebulan jajan? Ya hemat lah Pak, nggak tiap hari jajan lah Pak. Kasihan orang tua. Jadi cukup 1 bulan 100 ribu ya? Ya nggak mesti sama 100 ribu. Kadang kurang, kadang lebih. Kira-kira per hari rata-rata jajannya berapa? Rata-rata jajan per hari berapa? Aduh, kan tiap hari beda-beda Pak jajannya. Ya rata-rata aja di rata-rata. Ya berapa ya Pak? 10.000 sampai 15.000 lah. 10.000 sampai 15. 10.000 oke. Kita kalau ya kita ambil 10.000 per hari. 300.000 Pak. Ya, jajan 300.000, paket data 100.000, kosmetiknya 100.000. Berarti sama kayak Bu Nila 500.000 juga Pak pengeluaran. Harga merakyat ya, Sri. Iya Bu, yang hemat. Ini ya supaya lebih kreatif, ini dibedakan sedikit. Misalnya kosmetiknya berbeda, agak tinggi atau agak rendah gitu, supaya tidak sama ya. Kalau sama semua ini nanti tingkat kreatifannya ini ya ditingkatkan lah ya, supaya lebih kreatif gitu. Oke, dari ya Pak, siap. Dari yang sudah Bapak sampaikan dan sudah kita diskusi,
Mungkin kelompok 1 ini kan yang duluan tadi kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2, Kelompok 2. Oke, dari kelompok 2. Setelah kelompok 2 tadi kan kelompok 1. Kelompok 1 kan sama ya. Mungkin ada kelompok 1 yang mau menyangga kelompok 2. Kenapa kok sama? Nah, itu. Mungkin ya. Mungkin ada pertanyaan kenapa bisa sama atau apa gitu. Nah, ya. Mau menyangga enggak kelompok 1? Tidak, Pak. Karena Tidak. kalau dihitung-hitung, Pak, kan pulsa. Kalau kita selama misalkan sebulan, pasti kita butuh pulsa 100.000. Uang makan 100.000. Uang transportasi 100.000. Tadi kan Bu Is juga nambah, kita kan juga harus butuh hiburan, nonton drakor. Ya. Nah, ya kan kita berarti kan ada tambah lagi tuh 100.000. Nah, buat untuk perawatan diri 100.000, Pak. Jadi 500.000 pas, Pak. Oke, jadi kalau tadi uang jajannya 300, kosmetiknya 100, transportnya 100. Transportasinya berapa per bulan? 100, Pak. 100. Naik ojek apa? Ojek aja kadang pulang pergi udah 20, Pak. Jadi kan 300 tambah 100 tambah 100 tambah 100. Berarti kan 600. Berarti 600 ya. 300 tambah 100 tambah 100 tambah 100. Totalnya 600 berarti. Oke lah. Kalau begitu ya, kita ini untuk tugas mandirinya nanti saya kirimkan lewat ini ya. Lewat Classroom ya, nanti bisa dibuka di Classroom. Oke, jadi untuk analisis kelayakan finansial pada pembelajaran kali ini kita bisa memberikan kesimpulan. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang analisis kelayakan finansial? Slide-nya nggak nampak ya? Slide-nya? Slide-nya tadi tak nampak. Untuk slide-nya tadi. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Yuk, siapa? Analisis kelayakan finansial. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu dalam analisis kelayakan terdapat manfaat dari kita bisa membuat rincian anggaran yang diperlukan. Yang pertama itu kita bisa masuk ke fungsi finansialnya, Pak, yaitu kita bisa mempelajari tentang fungsi dari perencanaan. Lalu kita mengajari fungsi pengendalian, lalu fungsi pemeriksaan, fungsi pelaporan. Nah, manfaat dari finansial itu sendiri adalah kita membiasakan diri bergaya hidup hemat. Karena kita sudah tahu anggaran dalam 1 bulan, otomatis kita bisa mengestimasikan pengeluaran perharinya. Lalu yang kedua itu mendahulukan kewajiban. Dimaksudkan di sini adalah mendahulukan apa yang menjadikan prioritas, gitu. Jadi prioritas itu yang utama kita dahulukan, barulah hal-hal lainnya yang bersifatnya itu nggak terlalu membutuhkan langsung, tapi kita dahulukan dulu yang pertama, baru bisa yang kedua, ketiga, setelah kewajiban diselesaikan.
Lalu yang ketiga itu berlatih disiplin dan teratur. Karena kita sudah punya perencanaan di awal, otomatis kita bisa mengikuti perencanaan itu dan disiplin untuk mengatur finansial keuangan kita. Lalu yang keempat itu menghindari kebiasaan berutang. Nah, karena kita sudah tahu 1 bulan itu perencanaan kita apa saja, otomatis diharapkan tidak ada hutang. Kalau kita nggak ada hutang, hidup kita bisa berjalan aman, gitu Pak ya. Jadi kita nggak perlu mencari uang gitu untuk membayar hutang. Tapi kalau bisa, kita bisa mencari uang untuk membayar kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita, dan menabung setelah itu. Lalu yang kelima itu adalah mempunyai perencanaan masa depan yang lebih optimal. Itu otomatis sekali jika kita sudah mempunyai perencanaan kita dalam 1 bulan, saat kita mempunyai tambahan penghasilan lainnya, otomatis itu akan menjadi tabungan. Nah, kita bisa lebih menata masa depan kita pengen apa nih gitu. Dari kita melakukan perencanaan finansial di awal. Ya, oke, gitu, terima kasih. Mungkin ada yang lain atau kita sama persepsi, silakan. Kalau masih ada yang lain, silakan yang mau memberikan sanggahan untuk menyimpulkan tentang analisis finansial. Oke, silakan kalau ada. Sudah cukup sepertinya, Pak. Ya. Silakan. Bunila sudah cukup, Pak. 30 menit cuma disediakan untuk Bapak. Oke, udah cukup ya karena waktunya sudah cukup. Nah ya, kita sambung untuk pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya nanti tentang sumber daya manusia ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya tentang sumber daya manusia. Oke, demikian yang kita pelajari tentang analisis finansial ya. Untuk kesimpulannya dengan belajar finansial nanti keuangan kita nanti lebih terarah. Oke, cukup dari saya. Sebelum kita menutup, ini ada sedikit motivasi ya. Jadi dalam belajar ini tidak ada yang namanya sia-sia ya. Jadi istilah mengatakan ada belajar sepanjang hayat. Nah, jadi selama kita masih hidup dan masih bisa untuk belajar, kita harus terus meningkatkan kemampuan kita. Karena kita tidak ada yang sempurna. Di balik kelebihan pasti ada kekurangan dan sebaliknya. Oke, kita cukupkan. Sebelum ditutup, tolong dipimpin untuk doa ya. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Silakan Is, dipimpin untuk berdoa. Ya, silakan Is, dipimpin berdoa. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang finansial. Untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita tutup dengan doa ya, agar ilmu yang kita terima hari ini menjadi barokah dunia dan akhirat. Berdoa, mulai. Selesai, kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silahkan Pak Nur. Oke. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.